Yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Pak Mahfud mengatakan bahwa itu ada 300 triliun yang diduga dari pencucian uang di Kementerian Keuangan. Kemudian Pak Mahfud mendapat kunjungan dari Wakil Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak. Lalu di situ keluar statement adalah bahwa 300 triliun itu tidak semuanya dari korupsi, tetapi sebagian besar dari TPPU. Nah ini kan jelas ya, kalau dengan penamaran yang wajar, kalimat-kalimat yang disampaikan Pak Mahfud yang kemudian diamini oleh PPATK disebutkan bahwa itu dugaan ya di Kementerian Keuangan, Sekio, Direktorat Jenderal Pajak, Sekio, Bea dan Cukai. Kalau PPATK yang menyampaikan laporan kepada penyidik, ya kemungkinan besar di dalamnya ada tindak pidana pencucian uang. Mungkin di dalamnya juga ada terkait dengan korupsi, kejahatan perpajakan, dan lain-lain. Inilah yang penting ditelusuri oleh Kementerian Keuangan dan juga aparat penegak hukum. Yang pertanyaannya selama ini, bagaimana tindak lanjut laporan-laporan yang disampaikan PPATK sejak tahun 2009 itu sendiri? Gaya hidup pegawai pajak hedonis ini kan sudah berlangsung lama sekali. Sri Mulyani kan harusnya bisa melihat bahwa gaya hidup itu, apa dia tidak bisa melihat bahwa gaya hidup, lalu ada laporan harta 56,1 miliar dan lain-lainnya, apakah Menteri Keuangan tidak mencurigai ke situ? Harusnya kan dia mencurigai bahwa ini kok ada pegawai-pegawainya yang hidup dengan harta kekayaan yang sangat mewah dan sangat banyak, dan dikombinasikan dengan laporan dari PPATK, harusnya kan ini sudah disidik, tetapi tidak terjadi. Yang terjadi apa? Dan ini juga dikatakan oleh Mahfud bahwa setelah kasus korupsi terbongkar, misalnya seperti Gayus, Angin Prayitno, dan lain-lainnya, itu baru disidik mengenai TPPU. Perang urat saraf Mahfud MD versus anggota DPR jelang rapat transaksi Rp300 triliun. Tempo, Co, Jakarta, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terlibat perang psikologis dengan sejumlah anggota Komisi 3 DPR menjelang rapat yang akan membahas transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Mahfud dan anggota komisi yang membidangi urusan hukum itu saling berbalas pernyataan mengenai rapat yang bakal digelar pekan ini. Saling lempar pernyataan ini dimulai ketika Mahfud mengunggah cuitan di akun Twitternya pada Ahad pagi, tanggal 26 Maret tahun 2023. Mahfud menegaskan akan memenuhi panggilan rapat dari DPR untuk membahas dugaan transaksi pencucian uang yang terjadi di Kemenkeu. Dia meminta Komisi 3 DPR tidak ragu lagi untuk memanggilnya. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, kata Mahfud. Dalam cuitan yang sama, Mahfud bahkan menantang 3 anggota DPR untuk hadir. Salah satu nama yang disebut oleh Mahfud adalah anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Benika Harman. Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Benika Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain, ujar Mahfud. Selain Beni, Mahfud juga melayangkan pernyataan bernada menantang kepada 2 anggota Komisi 3 DPR lainnya, yakni Arsul Sani dan Arteria Dahlan. Kepada politikus PPP dan PDIP itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta mereka hadir. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen, kata dia.
Mahfud memang menjadi tokoh utama dari polemik transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud adalah orang pertama yang mengungkap adanya temuan tersebut kepada publik. Ucapan Mahfud ini menuai polemik lantaran sempat ditafsirkan sebagai dugaan korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu yang besarnya sampai ratusan triliun rupiah. Atas terjadinya polemik inilah, Komisi 3 mengundang Mahfud MT dalam rapat bersama untuk membahas temuan tersebut. Menanggapi tantangan Mahfud, Arsul Sani dan Beni K. Harman angkat suara. Beni menantang balik Mahfud untuk membuka dan menerangkan sejelas-jelasnya ihwal dugaan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu. Beni mengatakan, Mahfud selaku pihak pertama yang melontarkan adanya dugaan transaksi mencurigakan ini tidak boleh setengah-tengah membuka kebenaran. Mahfud, kata dia, hendaknya juga tidak boleh mencela-mencela atas pernyataannya. Jangan mencela-mencela. Kalau dia bilang menantang, justru saya menantang, Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia, kata Beni K. Harman di gedung DPR RI, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023. Beni menjelaskan, dirinya akan bertanya ihwal motif Mahfud mengumumkan dugaan transaksi janggal itu kepada publik. Menurut dia, alih-alih menggembor-gemborkan ke publik, masalah ini mestinya diselesaikan. Mengapa dia, Mahfud, harus menyelesaikan? Sebab Pak Mahfud itu Menko Polhukam juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kata Beni. Mengingat status Mahfud di atas, Beni menyebut Mahfud punya kuasa yang melekat untuk menyelesaikan perkara ini. Tapi dia nggak lakukan, malah mengumumkan ke publik, kata Beni. Anggota Komisi 3 DPR lainnya, Arsul Sani lebih adem dalam menjawab tantangan Mahfud. Dia meyakini Mahfud melontarkan tantangan itu untuk menunjukkan tekad dalam memberantas TPPU. Politikus PPP ini berharap Mahfud MT punya waktu panjang untuk membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dia menilai publik perlu penjelasan lengkap dari Mahfud perihal transaksi yang disebut tindak pidana pencucian uang tersebut. Kami berharap Pak Mahfud menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk rapat pembahasan persoalan transaksi mencurigakan ini. Sebagai orang yang pernah duduk jadi anggota DPR, tentu Pak Mahfud juga memahami kadang rapat di DPR ini bisa panjang, kata Arsul lewat pesan teks, Ahad, tanggal 26 Maret tahun 2023. Menurut Arsul, rapat dengan Mahfud bertujuan sebagai evaluasi dari DPR terhadap kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai oleh Mahfud. Dia mengatakan DPR perlu tahu apakah komite ini sudah bekerja sesuai dengan aturan hukum dan telah mempraktikkan cara pemberantasan TPPU yang terbaik yang bisa dilakukan. Arsul berharap rapat yang akan digelar antara DPR dengan Mahfud MT itu akan memperjelas persoalan transaksi 349 triliun rupiah, termasuk rencana jangka panjang pemerintah dalam memberantas TPPU. Jadi tidak sekedar kemudian dapat tepuk tangan, pujian atau narasi positif dari warganet, nah terus persoalannya menguap begitu saja, kata dia.